Assalamualaikum pemirsa GMTV. Jumpa lagi bersama saya Windy Andriani dalam acara Kabar Sepekan Lombok Barat. Beragam informasi Lombok Barat dalam sepekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lombok Barat terus bergerak untuk meningkatkan penerimaan zakat di tahun 2022. Kali ini, Basnas melakukan sosialisasi peraturan Bupati nomor 28 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat atau infak dan sedekah bagi ASN dan karyawan perusahaan di Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Kepala OPD, pimpinan Basnas Lombok Barat, dan sejumlah perwakilan perusahaan di Lombok Barat. Menurut Ketua Basnas Lombok Barat, Tuan Guru Muhammad Taisir Al-Azhar, target penerimaan zakat di Lombok Barat tahun 2021 masih di bawah target. Dari target 7 miliar yang terkumpul hanya 6,6 miliar. Karenanya, untuk meningkatkan penerimaan zakat tersebut diperlukan adanya kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, utamanya dari lembaga vertikal dan perusahaan di Lombok Barat yang diharapkan dapat menyalurkan zakat karyawannya melalui Basnas Lombok Barat. Maka dengan disosialisasikannya perbuk ini, kemudian mudah-mudahan lembaga-lembaga vertikal, begitu juga BUMD mau menyalurkan zakatnya lewat Basnas, mudahan bukan hanya 7 miliar dalam setahun, bahkan tadi Pak Bupati menyebut bukan mustahil 10 miliar dalam setahun itu bisa tercapai. Maka itulah salah satu tujuan acara kita hari ini dalam rangka sosialisasi dan menyadarkan semua kita tentang kewajiban zakat yang memang merupakan kewajiban kepada agama kita. Harapannya ke depan, Tuan Guru? Harapannya bagaimana semua lembaga yang memang sebenarnya wajib berzakat ini betul-betul menyalurkannya lewat Basnas, dan tentu kita ingin mereka berkontribusi dan supaya angka kemiskinan di Lombok Barat ini bisa berkurang, dengan tentu kita berkolaborasi dengan semua lembaga-lembaga instansi pemerintah yang ada di Lombok Barat. Insya Allah mudah-mudahan angka kemiskinan itu bisa berkurang. Sementara itu, Bupati Lombok Barat Haji Fosan Khalid terus mengajak semua pihak untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Basnas. Ia meminta kepada perusahaan yang berada di Lombok Barat untuk menyalurkan zakat karyawannya melalui Basnas Lombok Barat. Selain itu, Bupati juga mengajak kepala desa untuk terus mendukung dan mendorong pegawai di kantor desa untuk berzakat. Kegiatan sosialisasi Perbub nomor 28 tahun 2021 ini akan terus dilakukan oleh Basnas Lombok Barat. Hal ini untuk menggerakkan hati para dermawan dan muzaki di Kabupaten Lombok Barat untuk berzakat. Saya sudah komunikasi juga dengan beberapa kader, dan mereka alhamdulillah ternyata semangat sekali. Coba sederhana sekali di desa ini, satu desa itu paling sedikit aparatur desa itu sekitar 15 orang, paling kecil, paling sedikit 30.000 aja sebulan. Kali lagi uang 30.000 itu kita tidak dapat 1,0. Basnas terus mencari formulasi dan cara untuk menumbuhkan semangat berzakat di lingkungan masyarakat Lombok Barat. Hal ini untuk terus meningkatkan penerimaan zakat atau infak dan sedekah di Kabupaten Lombok Barat. Tahun 2022, Basnas Lombok Barat menargetkan penerimaan zakat sebesar 10 miliar. Dari tim liputan GMTV melaporkan. Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan melalui video conference beberapa waktu lalu.
Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid langsung bergerak cepat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah komando Bupati Lombok Barat langsung menggelar rapat koordinasi tim gugus tugas COVID-19. Rapat ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, perwakilan Forkopimda, Asisten 1, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Lombok Barat. Untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron, Bupati Lombok Barat meminta kepada semua pihak untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap penularan COVID-19. Mengingat virus varian Omikron ini memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dari varian Delta. Langkah antisipasi ini harus dilakukan sejak dini, agar kasus ini dapat dikendalikan dan tidak menyebabkan kepanikan di masyarakat. Bupati meminta agar semua pihak dapat bergerak cepat untuk melakukan percepatan vaksinasi di Lombok Barat. Selain itu, protokol kesehatan khususnya penggunaan masker harus digalakan kembali untuk mengantisipasi penyebaran virus corona varian Omikron. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Harus taat terhadap penegakan protokol kesehatan, termasuk vaksin. Kalau vaksin mungkin alhamdulillah kita udah di angka 80%, bahkan manualnya untuk dosis pertama 92 ya. Kemudian untuk dosis 2-nya manualnya sudah di atas 80%, ya, walaupun care-nya di angka 70%. Untuk lansia kita udah 70 pada ya, udah 70 alhamdulillah. Tetapi ini bukan berarti kemudian proses vaksinasi ini berhenti, ya, jadi harus tetap dilaksanakan. Dan Pak Wakapolres Lombok Barat sama Mataram, kemudian rekan-rekan TNI, ya, mohon juga dukungannya. Ya, kemarin juga Pak Presiden itu langsung nyebut, ya, tolong supaya teman-teman TNI, teman-teman Polri tetap backup, ya, Pemda masing-masing untuk pemenuhan capaian target vaksinasi, termasuk utamanya protokol kesehatan. Gerak cepat Bupati Lombok Barat dalam mengantisipasi virus corona varian Omikron ini sebagai upaya nyata pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 di Lombok Barat. Dengan gerak cepat ini diharapkan kasus COVID-19 di Lombok Barat tidak setinggi di Pulau Jawa dan Bali. Mengingat Pulau Lombok sebentar lagi akan menjadi tuan rumah dalam event internasional MotoGP 2022 di Mandalika. Dalam rapat ini, Bupati Lombok Barat juga meminta agar Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa diaktifkan kembali. Hal ini sebagai upaya antisipasi agar kasus COVID-19 dapat ditekan. Selain itu, Bupati juga meminta Satgas di semua tingkatan untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker secara ketat. Dari tim liputan GMTV melaporkan. Taman Wisata Alam Kerandangan terletak di bagian utara Lombok Barat, tepatnya di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar. Di wilayah Senggigi, selain memiliki pantai yang indah, ternyata juga menyimpan potensi wisata alam yang sangat asri dan mempesona. Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi destinasi wisata favorit untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Di Taman Wisata Alam ini, wisatawan dapat merasakan nikmatnya dan segarnya udara yang dikelilingi oleh berbagai jenis tumbuhan. Udara segar mulai terasa ketika kita memasuki Taman Wisata Alam yang memiliki luas 396 hektar ini.
Wisatawan dapat menikmati segarnya udara di Taman Wisata Alam ini sambil menyusuri jalur setapak yang telah dilapisi batu sikat. Saat mengunjungi lokasi ini, Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. Haji Baihaqi sangat terpesona dan terkesan dengan potensi wisata alam yang ada di wilayah Senggigi. Ia mengajak wisatawan untuk berkunjung ke lokasi ini sambil menikmati merdunya kicauan burung di Taman Wisata Alam ini. Kita pahami sektor rel ini kan paling kuat bertahan dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi ini, hanya sektor rel ini yang masih bertahan. Terutama kalau ini nanti dieksplor, ya, ini kan intinya akan banyak mendatangkan orang berkunjung. Dari orang-orang berkunjung ini nanti tentu akan banyak butuh transportasi, yang mungkin souvenir, yang mungkin makanan-makanan sederhana, dan itu akan sangat menghidupi masyarakat sekitar dan akan mendorong peningkatan pendapatan. Dari pendapatan mereka tentu akan berpengaruh kepada tingkat pendidikan yang lebih baik, care-nya atau kesehatannya nanti juga menjadi lebih baik lagi. Di Senggigi ini ternyata kan tidak hanya destinasi wisatanya pantai, tetapi kita lihat ini kan sangat indah, wisata alam. Ini tidak hanya orang wisata ke sini, tetapi bisa belajar tentang flora dan fauna. Taman Wisata Alam Kerandangan ini sangat mempesona. Di lokasi yang dikelola oleh BKSDA ini terdapat sekitar 59 jenis burung, termasuk burung celapuk rinjani. Burung ini merupakan endemik dari Pulau Lombok. Banyak fotografer dunia yang berkunjung ke Taman Wisata Alam Kerandangan untuk memotret burung-burung langka yang ada di Taman Wisata Alam ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong agar kawasan wisata ini menjadi destinasi wisata unggulan yang berada di kawasan Desa Senggigi. Karena di kawasan wisata ini sangat lengkap dan kompleks. Selain untuk menikmati udara segar dan merdunya suara burung, wisatawan juga dapat menikmati potensi alam berupa air terjun Putri Kembar dan Goa Walet. Air terjun ini sangat unik karena hanya muncul saat musim kemarau tiba. Selain itu, di Taman Wisata Alam ini juga terdapat jungle tracing, jelajah sungai, dan camping ground. Dari tim liputan GMTV melaporkan. Kasus COVID-19 di Lombok Barat terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, 273 orang terkonfirmasi positif dan masih menjalani isolasi. Hal ini menyebabkan Lombok Barat kembali masuk pada PPKM level 2. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, jajaran Dinas Kesehatan Lombok Barat langsung bergerak cepat setelah menerima arahan dari Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan langsung melakukan pemetaan dan menyusun sejumlah strategi untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Dalam rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan, Asisten 1 Setda Lombok Barat yang juga PLT Kepala Dinas Kesehatan meminta semua jajaran Dinas Kesehatan untuk sigap menangani lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Alhamdulillah, berkat dukungan kerjasama, kolaborasi dari kita semua, tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya sebagai PLT ini sudah 50%-nya lah. Alhamdulillah, tentunya juga semua Pak Kapus, Ibu Kapus melalui sanitarian masing-masing. Sebenarnya beliau hari ini mau menyampaikan itu, ya, ODR, stunting, ya, COVID lah seperti biasa, seperti itu. Dalam menangani kasus COVID-19, puskesmas dan rumah sakit diminta untuk mempersiapkan ruang perawatan untuk menangani kasus COVID-19 varian Omikron yang penularannya lebih cepat daripada varian lainnya. Para perawat dan dokter juga diminta tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu,
Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain membahas tentang antisipasi dan penanganan COVID-19, rapat koordinasi jajaran Dinas Kesehatan juga membahas tentang penanganan stunting di Lombok Barat. Afian Anwari dan Indra Firmansyah melaporkan untuk GMTV. Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid menggelar silaturahmi dengan guru penggerak di Pusat Wisata Kuliner Taman Ayu. Bupati Fauzan yang datang menggunakan sepeda dari pendopo bersama sejumlah kepala UPD menyapa dengan akrab guru penggerak Lombok Barat yang jumlahnya mencapai 71 orang. Bupati Lombok Barat terlihat sangat antusias berdiskusi bersama guru penggerak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Barat meminta guru penggerak untuk ikut mensosialisasikan destinasi wisata dan wisata kuliner Lombok Barat melalui media sosial. Hal ini penting agar wisatawan khususnya para penonton MotoGP dapat mengetahui berbagai destinasi wisata yang dimiliki oleh Lombok Barat. Menurutnya, guru penggerak dapat melakukan itu karena jumlahnya cukup banyak dan jaringan guru penggerak tersebar hingga seluruh Indonesia. Ya, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya datang begini, kita menjadi pres, pikiran kita terbuka, kita bersilaturahim. Bapak Ibu sekalian juga saya berharap manfaatkan media sosialnya untuk menyebar informasi terkait dengan lokasi-lokasi seperti ini. Banyak yang kita dapat. Artinya juga kita membantu masyarakat kita. Ya, pedagang-pedagang kecil di mana tempat kita mengadakan pertemuan itu. Jadi tolong ini disebarkan ini dengan narasi yang baik gitu. Ya, misalnya wisata Desa Kebon Ayu top itu. Dan mungkin dengan narasi-narasi yang lain. Saya yakin kalau orang Mataram, orang Lombok Tengah, orang Lombok Timur tahu mendengar informasi, insya Allah mereka akan datang mengajak keluarga ke tempat semacam ini. Jadi sekali lagi, ya, di samping secara personal, secara organisasi, ya, kita mendapatkan manfaat dari kegiatan semacam ini. Kita juga berharap masyarakat kita mendapatkan keuntungan dari keberadaan kita, dari kedatangan kita, dari inisiatif kita menyelenggarakan kegiatan semacam ini di destinasi pariwisata ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang Dalam silaturahmi tersebut, Bupati 2 periode ini juga meminta guru penggerak secara rutin melakukan pertemuan di destinasi wisata kuliner rakyat yang tersebar di Lombok Barat. Selain itu, guru penggerak yang jumlahnya cukup besar ini juga diminta untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap guru penggerak dapat berkolaborasi dalam meningkatkan IPM Lombok Barat dari peringkat 4 menjadi peringkat 3. Dalam silaturahmi ini, Bupati yang didampingi oleh semua asisten dan sejumlah kepala UPD. Dari Ferry dan Indra Firmansyah melaporkan untuk GMTV. Pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat berlangsung hikmat. Pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid, Ketua DPRD, Forkopimda, Ketua Umum MUI Lombok Barat yakni Tuan Guru Haji Abdul Mustafa dan jajarannya, Kamis 10 Februari 2022.
Para dewan pengurus di masing-masing kecamatan telah resmi menjadi dewan pengurus setelah dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Lombok Barat dan dibacakan surat keputusan atau SK oleh Sekretaris MUI di hadapan Bupati Lombok Barat dan anggota MUI. Bupati dalam sambutannya menyampaikan terkait program pemerintah daerah adalah mengurangi kasus stunting dan ODF di Lombok Barat. Dalam hal ini, diminta kepada Forum MUI untuk turut mendukung dan berkolaborasi, serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Sebab hal ini juga tak luput dari syariat agama dalam memberikan pendidikan yang layak kepada putra-putri mereka untuk supaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Karena salah satu faktor stunting disebabkan kurangnya mental dan pemahaman cara mendidik anak calon ibu. Baik dari segi mental maupun dalam segi pola hidup sehat. Selain itu, terkait dengan ODF, dalam hal ini MUI juga diminta berperan aktif dalam mensosialisasikan kesadaran masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan syariat agama. Dan izinkan saya menyatakan kebanggaan saya, rasa syukur saya terhadap kegiatan yang luar biasa ini. Terus terang, ini baru pertama secara resmi Tuan Guru ada pengukuhan MUI kecamatan ya, dan tentunya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan semua ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi MUI untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, rasa syukur atas kebaikan, atas keamanan, atas kestabilan daerah Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dan sekarang ini memang lagi proses pemulihan. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini karena luar biasanya peran MUI, luar biasanya peran dari tokoh agama kita, para alim ulama kita. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Tuan Guru Haji Abdul Mustafa Lombok Barat juga menyampaikan tugas dan fungsi MUI di tengah masyarakat, yakni memberikan pemahaman sesuai dengan syariat agama. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bupati terkait program pemerintah dalam menekan kasus stunting dan ODF masyarakat, ia membenarkan bahwa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan syariat agama. Dari tim peliput GMTV melaporkan.